Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah anak kecil yang merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah seorang anak kecil yang amat merindukan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, yaitu pengarang kitab Maulid Ad-Dibai. Kisah ini sangat mengharukan sampai membuat Syekh Ad-Dibai menangis. Syekh Ad-Dibai adalah seorang ulama besar yang bernama lengkap Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani Al-Yamani Az-Zubaidi Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 866 Hijriah dan wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rajab tahun 944 Hijriah. Usia beliau kurang lebih 76 tahun. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang jujur, lemah lembut dan indah tutur katanya. Dikisahkan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sedang berkumpul dengan orang-orang di kota Zabid, yaitu ujung kota Yaman, untuk berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Jarak perjalanannya membutuhkan waktu selama 2 minggu. Ketika rombongan hendak bergerak ke kota Madinah, tiba-tiba seorang anak kecil berusia 8 tahun datang dan menyapa Syekh Ad-Dibai. "Wahai Syekh, aku ikut ziarah ke makam Nabi." Permintaan anak kecil itu tidak diizinkan oleh Syekh karena khawatir membuat susah rombongan. Lalu Syekh Ad-Dibai bertanya kepada anak kecil itu, "Kenapa kau sangat ingin ikut?" Lalu anak itu berkata, "Wahai Syekh, percayalah aku sangat rindu kepada Rasulullah." Namun dijawabnya, "Sudahlah, kau tetap tak boleh ikut." Maka berjalanlah rombongan tadi. Setibanya di kota Madinah, tepatnya di depan makam Rasulullah SAW, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai terkejut melihat anak kecil itu ada di hadapannya. "Wahai anak kecil, dari mana kau datang? Bagaimana kau bisa ikut?" "Ketika kalian berangkat, aku masuk ke dalam kota, ikut bersama rombongan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW," kata anak itu. Syekh Ad-Dibai berkata, "Aku tidak heran kalau kau masuk peti, tapi selama 2 minggu kau makan dan minum dari mana? Tidak ada makanan dan tidak ada minuman." "Wahai Syekh, sungguh aku dilupakan dari makan dan minum karena sangat rindu kepada Rasulullah SAW." Anak kecil tadi pun bertanya, "Wahai Syekh, apakah benar tanah ini pernah dipijak oleh Rasulullah SAW?" Kata Syekh Ad-Dibai, "Iya, benar." Kemudian anak itu mengambil tanah itu lalu diciumnya tanah tersebut. Anak kecil itu tiba-tiba roboh seakan-akan pingsan. Rupanya anak kecil itu telah wafat. Anak kecil itu pun dikebumikan di luar kota Madinah karena orang luar. Kemudian Syekh dan para rombongan mengerjakan umrah. Saat pulang, Syekh Ad-Dibai teringat anak itu, lalu datang menziarahi makamnya. Ketika Syekh melihat keadaan makam itu, ia menjadi bingung karena makam yang berada di luar kota Madinah berangsur-angsur bergeser masuk ke kota Madinah, mendekati makam Nabi Muhammad SAW. Melihat itu, menangislah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Sampai sekarang makam tersebut masih ada dan berada di seberang Masjid Nabawi. "Wahai anak kecil, betapa hebat dan mulianya engkau. Sewaktu kecil kau rindu hendak ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW, dan sewaktu kau wafat, kau juga rindu kepada Rasulullah SAW." Syekh Abdurrahman Ad-Dibai pun menangis di dalam rumahnya. "Aku ini adalah seorang imam, tapi aku malu melihat kecintaan seorang anak yang sangat mencintai Rasulullah SAW." Syekh Ad-Dibai pun menulis riwayat perjalanan anak kecil itu dalam kitab maulidnya, yaitu kitab Maulid Ad-Dibai. Kita sering mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW. Namun apakah betul kita ini pengikut manusia paling mulia, yaitu Rasulullah SAW? Sesungguhnya utang kita kepada Rasulullah SAW sangat besar, melebihi utang kita kepada orang tua. Sebab Rasulullah telah menyelamatkan kita dari pinggir jurang neraka menuju surga. Kita akan mendapati sebuah penyesalan manusia di akhirat kelak karena menolak ajaran Rasulullah SAW dan enggan mentaati beliau. Dan ingatlah, hari ketika itu orang yang zalim menggigit 2 tangannya seraya berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul." Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 27. Sesungguhnya mencintai Rasulullah SAW itu tidak mudah, karena beliau tak pernah kita lihat secara kasat mata. Itulah yang membedakan kita dengan para sahabat terdahulu, karena para sahabat melihat langsung dan begitu besar cinta mereka, dan mereka meneladani beliau Rasulullah SAW.
Dan ada salah satu kisah lagi, yaitu sebatang pohon kurma menangis karena rindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah dari hadis riwayat Imam Muslim mengenai pohon kurma yang menangis karena rindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdiri di atas sebatang pohon kurma ketika berkhutbah. Setelah dibuatkan mimbar, kami mendengar sesuatu pada batang pohon kurma itu seperti suara teriakan unta yang bunting, sehingga Nabi Muhammad SAW turun, lalu meletakkan tangannya pada batang pohon kurma tersebut. Setelah itu, batang pohon itu pun diam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ia menangis karena zikir yang dulu biasa ia dengar. Hadis riwayat Bukhari. Begitu besarnya cinta kepada Rasulullah SAW sehingga pohon kurma pun rindu akan diri beliau yang mulia. Manakala cinta Rasulullah SAW, tentu kita tidak boleh menyamakannya dengan makhluk ataupun merendahkannya sebagai bahan canda tawa. Mencintai Nabi itu harus mencintai apapun yang datang dari Rasulullah SAW, yaitu karakter fisiknya dan ajarannya. Kabar yang disampaikan Rasulullah SAW adalah syariat. Adapun wajah fisik Rasulullah SAW itu sangat baik dan wajahnya sangat tampan melebihi keindahan dari wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, jika kau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mencintai Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya adalah ibadah yang paling utama. Begitulah kata ulama. Wajib bagi seseorang mencintai Rasulullah melebihi kecintaannya dan dirinya sendiri. Dari Abdullah bin Hisham berkata, kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW dan beliau memegang tangan Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri. Kemudian Nabi SAW berkata, tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, imanmu belum sempurna. Tetapi aku harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar berkata, sekarang demi Allah, engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, saat ini pula wahai Umar, imanmu telah sempurna. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian tidak akan beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan adapun tanda-tanda jika seseorang mencintai Rasulullah SAW yang pertama adalah dia akan mengikuti Rasulullah SAW. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 31. Yang kedua, tanda-tanda seseorang mencintai Rasulullah SAW adalah senantiasa memperbanyak salawat. Memperbanyak salawat khususnya di malam dan hari Jumat merupakan sunnah yang disukai para pecinta Nabi. Mereka yang banyak berselawat berarti ia mencintai Rasulullah SAW. Yang ketiga, berharap bermimpi bertemu dengan beliau. Sebelum kita merindukan Rasulullah, beliau sudah merindukan kita terlebih dahulu. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, aku begitu rindu hendak bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkata, apakah maksudmu berkata demikian wahai Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Rasulullah berkata, tidak wahai Abu Bakar, kamu semua adalah sahabat-sahabatku, tetapi bukan saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman denganku, dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudaraku, dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku, sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, tanda-tanda seseorang mencintai Rasulullah SAW adalah mencintai kitab yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seseorang yang mencintai kitab yang dibawa Rasulullah SAW berarti ia telah mencintai Rasulullah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulullah SAW semampunya. Kenapa mencintai Rasulullah SAW? Karena beliau adalah kekasih Allah Ta'ala. Bahkan orang kafir kebahagiaan rahmat beliau.
Dan inilah kisah seorang anak kecil yang begitu merindukan Rasulullah dan juga sebatang pohon kurma yang juga sangat merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari dua kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah yang luar biasa. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.